Terkenal itu kalau di pesantren biasanya baca kitab itu faslun, fasal gitu. Nah kalau macam saya, kalau saya lihat ngantuk santrinya ya, faslun, ono pas ning alun-alun. Itu juga humor itu. Rihlatas syita'i was-shayfi. Rihlatas syita'i was-shayf. Rihlatas syita'i was-shayfi. Sampai berkali-kali kita akhirnya kiainya jengkel. Ayo ulang sekali lagi. Rihlatas syita'i was-shayf. Baru shayf itu bibirnya dipegang. Nah begini was-shayf ya. Nah, santrinya mengangguk ya, dilepas fi. Tersimpan ini. Innaka ala kulli syai'in, diam dia. Enggak berani terusin kan. Kan disangka nama kiainya itu. Misalkan Kiai Qadir. Lama-lama kiainya bilang, "Innaka ala kulli syai'in qadir." Gitu. Diulang. Innaka ala kulli syai'in kiai. Ini dongengnya pesantren. Ya kiai tidak boleh marah. Menerangkan Al-Quran mengatakan walillahil masyriq wal maghrib. Semua yang ada di timur dan barat itu miliknya Tuhan. Lillahil masyriq wal maghrib. Malam-malam santrinya nyolong kambingnya kiai. Lalu terus disembelih. Ketahuan dia, pagi-pagi dia laporkan, panggil, kamu nyembelih kambing saya. Loh katanya kiai kemarin semua yang ada di bumi ini barat dan timur itu punyanya Tuhan. Iya punya Tuhan. Jangan yang gede, yang kecil, ayam aja. Jangan kambing. Nah, itulah. Pemirsa yang budiman, akhir-akhir ini telah tampil suatu fenomena sosio-budaya yang menurut saya cukup unik dan cukup menarik. Seolah-olah datang secara mendadak tanpa diduga-duga, ada suatu jenis musik yang sekonyong-konyong itu menjadi populer.
Bahkan jenis musik ini semula kurang diperhatikan oleh masyarakat. Tapi mendadak ini jenis musik ini menjadi populer. Jenis musik ini adalah, kalau saya boleh menggunakan perkataan saya sendiri, mungkin keliru, tapi itu ada jenis musik yang bernuansa spiritual Islam. Dan musik ini berakar di pesantren-pesantren. Nah, malam ini kita beruntung akan berjumpa seorang tokoh narasumber, seorang budayawan, cendekiawan, agamawan, yang mungkin tidak perlu saya sebut namanya, nanti Anda akan lihat sendiri, dan karena insan ini tanpa perlu disebut, dia adalah insan yang paling dikenal di persada Nusantara ini. Tapi hari ini beliau berkenan tidak tampil sebagai jabatan yang tertinggi di Republik Indonesia ini, tapi sebagai seorang budayawan, cendekiawan, dan agamawan tadi, beliau akan mengajak kita untuk menelusuri latar belakang jenis musik spiritual Islami ini yang kini sedang populer di tanah air kita. Salah satu lagu itu akan kita tampilkan di sini sebagai contoh. Menurut pendapat saya, lagu ini termasuk yang terindah yang pernah dicipta oleh manusia dalam sejarah budaya dan peradaban manusia ini. Lagunya sederhana, tapi karena sederhana, dia ini sangat menyentuh. Dan nanti Anda akan dengar di samping musiknya, syairnya pun luar biasa. Mari kita coba nikmati lagu ini. Ilailas tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatau waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang layak masuk surga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu berikan kepadaku kekuatan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang mampu mengampuni dosa-dosa yang besar. Sajak ini dibuat oleh penyair Abu Nuwas, di negeri kita terkenal dengan nama Abu Nawas. Memang dia tokoh yang jenaka ketika hidupnya, tetapi pada tahun-tahun terakhir sebelum meninggal, dia adalah seorang sufi besar. Dan sufi besar ini tampak nyata di dalam kedua kuplet yang saya dengungkan di atas. Ilailas tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi
fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sajak ini sudah berusia lebih dari 1200 tahun yang menunjukkan betapa indah dan bagusnya sehingga mampu bertahan sekian lama itu. Terima kasih Gus, indah sekali. Ya. Oh jadi Abu Nawas itu pernah betul-betul hidup Gus ya? Iya memang. Di situ. Hanya di kita diambil jenakanya saja. Iya. Padahal dia pada saat terakhir adalah orang yang menjadi sufi besar yang begitu dekat dengan Tuhan. Iya. Karena itu dia berani menyatakan kepada Tuhan bahwa dia tidak pantas masuk surga, tapi dia juga tidak kuat dengan api neraka. Ini adalah jeritan jiwa yang benar-benar berdasarkan pada pengalaman hidupnya. Nah, sajak ini dinyanyikan atau dikemukakan sebagai apa yang dinamakan pujian di surau-surau dan masjid-masjid pondok pesantren di beribu-ribu desa di negeri kita hingga saat ini. Itu datangnya ke Indonesia lagu ini dahulu sekitar tahun berapa? Wah, enggak tahu persis saya, tapi saya rasa sudah sekitar 5 abad yang lalu. 5 abad yang lalu. Ya. Ini kalau masuknya kemari ini menyaksikan juga teriring dengan itu timbulnya kebudayaan Jawa. Ini kalau di Jawa ya, yaitu ketika Raja atau Sultan Hadiwijaya berperang melawan menantunya Sutawijaya. Ketika menantunya ini menang, mertua dikalahkan, maka dia lari mengikuti aliran sungai Solo, Bengawan Solo menuju ke Madura ke tempat ibunya. Oh, ke Madura. Iya, maka dia memperoleh katakanlah 40 macam kesaktian. Atau dalam bahasa Jawa dinamakan kanuragan. Dalam perjalanan kembali ke Pajang untuk bertanding merebutkan kembali kerajaan, dia singgah di Pulau Pringgoboyo di Bengawan Solo di sebelah selatan Pacitan, Paciran. Maka di saat itu dia memperoleh katakanlah wisik yang menyatakan bahwa tidak sepatutnya dia kembali ke Pajang untuk berebut takhta. Karena itu lebih baik dia di sana dan mengajar masyarakat. Nah, dari situlah bermula tradisi LSM di negeri kita. Jadi bagaimana mendirikan atau memantapkan pandangan-pandangan di luar pandangan pemerintah. Inilah yang kita perlukan sekarang dalam kehidupan demokrasi kita. Nah, dalam kebudayaan Jawa, peristiwa memperoleh 40 macam kanuragan ini dinyanyikan di dalam tembang yang sangat terkenal, Sigro Milir. Sigro milir sang gedhek si nangga pacul kawan dosa cacahipun. Jadi rakit yang diangkat atau didukung oleh 40 ekor buaya. 40? Ya, kalau jadi 40 kesaktian itu dianggap 40 ekor buaya. Kalau dipakai untuk berebut kerajaan, sama saja dengan artinya dengan penumpang rakit yang terjun ke air segera dikejar buaya dan dimakan. Jadi inilah peringatan keras dari sang guru, tidak usah ke sana, ajar rakyat saja. Sultan Hadiwijaya ini kemudian hari dikenal dengan nama Joko Tingkir. Nah itu Jawa itu. Ya, jadi orang tidak tahu betapa dekatnya budaya di negeri kita dahulu dengan agama. Saya rasa begitu. Terkenal sekali tembang-tembang yang dinyanyikan oleh rakyat kita di mana-mana, terutama di Pulau Jawa sampai hari ini, yaitu lir-lir itu dari Sunan Ampel, Raden Rahmatillah. Nah, mungkin Gus bisa sedikit contoh lir-lir. Lir-lir, lir-lir, tandure wis semilir, tak ijo royo-royo, tak sangka kemanten anyar. Itu adalah pembudayaan Jawa daripada kenyataan hidup yang dibawakan oleh agama.
dibungkus dalam rumusan-rumusan agama, tapi kemudian dibuat kerangkanya atau bingkainya dalam bingkai budaya setempat. Padahal lagu Lirih-Lirih ini kan banyak dikenal sebagai lagu anak-anak ya. Lah iya, memang Lagu kayaknya bulanan. anak, padahal itu buatannya Muatannya. Sunan Ampel. Oh. Yang dianggap orang itu berlawanan dan keraton Majapahit, padahal tidak, karena Dr. Habib dari IKIP Malang menemukan sebuah prasasti di mana di sana ada Sengkolo Kerto Ilang Sernaning Bumi tahun 1400 apa itu namanya 1400 tahun Soko. Iya. Itu tahun di situ diterangkan ketika Prabu Brawijaya V memberikan gelar Romo Bayan Ampel kepada orang mati. Lah itu yang mati itu Sunan Ampel. Jadi dekat sekali hubungannya dengan kerajaan. Kalau tidak kan tidak akan diberi gelar seperti itu. Ya, jadi kita lihat bahwa betapa dekatnya budaya rakyat, agama, dan dengan kekuasaan di masa lampau. Oh, ya. Mantap. Gus, tapi kan dari asal dari lagu-lagu tadi termasuk Lirih dan lain itu kan berakarnya tentu di budaya, kalau mungkin kalau Gus Dur yang saya bilang budaya Arab ya itu. Ya. Nah, mungkin Gus bisa berkisah sedikit mengenai lagu-lagu budaya Arab yang kuno itu. Lagu-lagu ini sebenarnya sebelum Islam datang, kira-kira 100 tahun sebelumnya, yaitu pada abad ke-5 Masehi, itu telah didendangkan di dalam peribadan setempat yang dinamakan haji. Walaupun haji dulu bentuknya lain dengan haji sekarang. Gimana? Yaitu ya doa-doanya lain lah ya. Oh. Tapi bahwa ada mengelilingi sebuah Ka'bah atau cubicle, sebuah segi empat, tetap seperti dulu. Oh, iya. Nah, sajak-sajak yang terbaik tiap tahun itu ditulis di atas kulit kambing dan digantungkan di Ka'bah sebagai tanda daripada puncak sastra yang dicapai waktu Jadi itu. semacam eksibisi gitu. Ya, nah ini Al-Mu'allaqat ya, itu adalah 7 Al-Mu'allaqatus Saba', 7 buah sajak yang tergantung di dinding. Itu merupakan puncak dari sajak-sajak bahasa Arab, dan itu semua terjadi sebelum Islam. Jadi dapat kita katakan bahwa apa namanya, makanya saya katakan itu sejarah sajak Arab, Ya, secara Arab. bukan sajak Islam. Ya. Islam bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tapi bahasa Arab. Ya. Tapi ini sajak Arab. Jadi Islam itu universal. Nah, ya, universal. Nah, ketika kemudian Islam mengalami zaman memunculkan zaman keemasan pada budaya Arab ini, maka lahirlah pada abad kedua Hijri ya, atau ke-89 Masehi, itu namanya seorang ya saya tidak tahu apa namanya itu kategorinya, karena dia itu seorang penyusun kamus pertama dalam bahasa Arab. Ensiklopedis. Tidak kamus, Ya. Qamusul Ain dalam bahasa kamus, Arab. leksik. 2 jilid ya, leksikon. yaitu namanya Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Nah, di samping itu dia juga menyusun sebuah, katakanlah dalam sebuah cabang pengetahuan, itu aturan-aturan menyanyikan dan mendangkan sajak. Nah, itu yang kita kenal sekarang. Ilmunya dinamakan ilmu arud. Ya, nah itu ada 16 meter, 16 timbangan. Oh. Ya, namanya dalam bahasa Arab ilmu arud. Ya. Sampai sekarang masih dipelajari di pondok-pondok pesantren. Oh, itu yang metrologi itu. Ya, meteorologi artinya meter. Metrum ya. Ya, metrum. Jadi situ itu bagaimana bunyi-bunyi ada 16. Dalam bahasa Arab dinamakan bahar. 16 bahar, tapi ya nah, mungkin saya udah lupa semua nama-namanya. Tapi mungkin Gus ada yang ingat salah satu metrum itu. Ya. Metrologi itu. Ya. Yang paling terkenal itu adalah yang dibuat oleh Kiai Ali dari Tuban tahun-tahun 60-an. Oh. Yaitu sebelum kematiannya, itu yang terkenal kemudian dengan nama Selawat Badar. Nah, coba itu dianggap lagu kebangsaannya NU itu. Ya, artinya selawat kepada Nabi, ya, meminta selawat atau doa kepada Nabi yang dianggap memimpin perang Badar
ya pada tahun kedua Hijri di Madinah melawan orang-orang yang agnostik atau musyrikin di Makkah. Nah, ketika itu terjadi maka ahli Badar ini dalam jumlah 313 orang bisa memenangkan perang melawan 2000 orang lebih. Nah, ini setiap orang Islam itu terpojok, ya katakanlah orang pesantren, maka mereka kembali kepada ahli Badar minta tolong. Nah, waktu itu tahun 60-an kita ini dipojokkan oleh gerakan yang kemudian dinamakan PKI itu. Nah, ketika itulah para Kiai Ali itu mengeluarkan sajak-sajaknya yang terkenal itu dalam bentuk selawat Badar. Untuk semangatnya. Ya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Itu apa terjemahannya Gus? Ya, tawassul Nabi Bismillah, kami tawasul artinya menghubungi Tuhan bismillah dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadi Rasulillah dengan petunjuk atau petunjuk dari sang petunjuk yang menjadi utusan Allah. Ala hadi Rasulillah. Jadi sifatnya itu adalah sifat kita minta tolong kepada Tuhan dengan perantaraan nabinya. Ya. Yang paling mengenai saya di situ adalah kuplet berikutnya. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghammah bi alil badri ya Allah. Ya Tuhan, selamatkan umat ini dari segala macam kesusahan dan gangguan dan berikan kepadanya pertolongan ketika menghadapi kesulitan. Apabila kesulitan itu datang, ringankanlah dengan perantaraan para pejuang Badar. Ini Kiai Ali dari Tuban ini sudah meninggal. Kemudian oleh Muktamar NU tahun 89 di Pondok Kerapia Jogja diberi bintang NU. Pada waktu itu bintang NU diberikan kepada Kiai Ali, kemudian kepada Kiai Umar Burhan di Gresik, karena yang telah memelihara dokumen-dokumen NU mulai dari tahun 30-an sampai sekarang utuh. Sedangkan dokumen Muhammadiyah terkumpul di sebuah rumah yang sayangnya pada saat agresi kedua hancur dan terbakar karena serangan Belanda. Ya, sayang sekali. Ya, kemudian di samping itu juga kepada bintang NU kepada almarhum Bapak Kiai Yasin Yusuf dari Blitar yang selama 40 tahun lebih telah mengabdikan hidupnya seluruhnya kepada penyebaran agama Islam dan penyebaran NU. Ini sampai apa yang oleh Marshall McLuhan dari Kanada dianggap sebagai happening, yaitu tiap tahun tanpa diundang Pak Yasin datang ke Tuban, tanggalnya sudah pasti semua, maka dia memberikan katakanlah pidatonya yang menarik mengenai Sunan Bonang. Ya, hari kelahiran, kewafatan Sunan Bonang, maka bupati pun siap-siap, panitia bersiap-siap, rakyat juga datang sendiri tanpa diundang.
bawa-bawa tikar sendiri, air botol minuman. Happening betul. Iya, happening betul. Nah itulah, itu contoh Jadi daripada kayak pesta rock di iya, Woodstock di Woodstock dulu. Iya. Ya itu. Iya. Dan nama Sunan Bonang, Bonang itu kan ada hubungan, apakah ada hubungannya dengan alat musik? Ya saya rasa Bonang ini adalah nama sebuah desa yang mungkin Iya. dulunya terkenal sebagai pembuat bonang. Bonang. Ya, tapi ya siapa tahu. Jadi ini karena sebetulnya begini, Sunan Bonang ini kan Wali Songo, salah satu di antara Wali Songo, Wali 9. Nah, panglima para Wali 9 ini ketika menyerbu Majapahit untuk menyeberangi sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas, ya, itu membuat katakanlah zaman sekarang itu jembatan ponton. Yang mimpin itu namanya Ki Ageng Ganjur. Nah genjur itu kan alat di bawahnya gong di dalam gamelan wayang itu. Nah iya, jadi dulu biar kalau gitu bisa bayangkan kenapa? Karena kalau dipukul genjur itu dong jalan, dong stop. Ya enggak ada radio tuh dulu. Ya begitu. Tapi bahwa kenyataan bahwa mereka itu menggunakan, mungkin juga Sunan Bonang itu pakai alatnya untuk memberitahu orang banyak, nggak tahu juga saya. Jadi ini menunjukkan keakraban musik dengan pertumbuhan Islam. Oh iya, ya memang. Nah, kami maaf mungkin kami keliru, tapi kami itu kalau mendengar orang membaca Al-Quran, itu kesan kami penyampaiannya itu kan akrab sekali dengan musik gitu. Akan ada melodinya itu di penyampaian. Ya memang Quran itu prosa, tetapi kemudian dia dikembangkan dalam bentuk berlagu. Namanya itu tartil. Nah tartil ini macam-macam lagunya sampai sekarang. Nah kemudian Quran ini pada sekitar abad kedua mulai diberi bentuk suara atau langgam dengan cara baca tertentu. Nah, itu dinamakan Al-Qira'atus Sab'ah, bacaan yang 7. Yang terkenal sampai sekarang di Indonesia ini adalah dari Imam Asim. Nah 7 bacaan ini itu yang paling banyak mempopulerkan di Indonesia adalah Saudara Muammar Set'ah. Itu tartil Quran yang 7 macam itu. Nah ini sebenarnya memulai pembuatan ini adalah namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, salah seorang di antara sastrawan Arab yang terkenal waktu itu, yang mendendangkan lagu-lagu Islam. Nah dia yang menyuarakan ini mula-mula, kemudian terkenal terus sampai sekarang. Bahkan di negeri kita katakanlah itu banyak sekali menemui pembaca-pembaca Al-Quran dalam berbagai bentuk dan cara yang baik, walaupun ya yang karena kita kurang modal mungkin atau kurang pinter membawakan ya, menjajakan. Yang terkenal di dalam dunia Islam di mana-mana itu adalah tartil Al-Quran, bacaan Al-Quran oleh Imam Khalil Al-Qushairi dari Mesir, itu yang adanya ada di TVRI kita malah. Kemudian yang sekarang belakangan ini terkenal adalah Imam atau oleh seorang namanya Hudzaifi, Al-Hudzaifi dari Madinah. Nah, ya. Tapi tadi secara disiplin Gus menyatakan bahwa kita sebetulnya ada juga yang bagus-bagus. Oh iya. Cuma kalah promosi gitu. Ya kalah promosi, dan kita itu senang dengan hanya berputar-putar di kita saja. Tapi buktinya kalau diadu di mana-mana menang. Itu. Ternyata diantaranya baru-baru ini saya mengikuti sudah sebagai presiden ini sebuah acara di mana pembaca Al-Qur'annya adalah pemenang pertama pada perlombaan membaca Al-Quran di Turki 2 tahun yang lalu. Nah itu kan itu pernah ada satu anekdot mengenai seorang guru yang ngajar lafal itu. Ya itu kita harus tahu. Di Quran itu ada yang dinamakan wakaf. Wakaf itu berhenti ya. Berhenti titik. Ya titik ya, berhentinya berhenti di situ, tarik nafas, mulai lagi yang baru. Tetapi ini dalam segi tata bahasa, walaupun berhenti itu masih tetap diberi vowel ya. Dalam hal ini kasroh di bawah, seret di bawah itu. Nah itu bacanya i. Ya jadi itu. Jadi
ini ceritanya orang-orang pesantren nih yang ceritakan sama saya itu, pada saya itu Kiai Ma'ruf Amin. Ya, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Itu begitu karena ada wakaf was-shaif. Tapi tulisannya was-shaifi, ada i-nya ya. Nah, jadi bolak-balik santrinya itu berpegang pada aturan ini. Rihlatas syita'i was-shaifi. Rihlatas syita'i was-shaif. Rihlatas syita'i was-shaifi. Sampai berkali-kali kita akhirnya kiainya jengkel. Ayo ulang sekali lagi. Rihlatas syita'i was-shaif. Baru shaif itu bibirnya dipegang. Nah, begini was-shaif ya. Nah, santrinya mengangguk ya. Dilepas V. Tersimpan ini. Iya, terima kasih. Nah, itu banyak kalau anekdot Quran itu. Anekdot pesantren jadi banyak. Iya, banyak. Ada lagi, Gus? Quran, ada yang baca. Kayaknya Abdul Qadir kan itu lah, membaca innaka ala kulli syai'in qadir gitu. Nah, Qadir itu lain dengan Abdul Qadir, tapi ya santri kan nggak ngerti bedanya ya. Innaka ala kulli syai'in, diam dia. Nggak berani terusin kan. Kan disangka nama kiainya itu. Misalkan Kiai Qadir. Lama-lama kiainya bilang, innaka ala kulli syai'in qadir gitu. Diulang. Innaka ala kulli syai'in Kiai. Ini dongengnya pesantren. Jadi Gus, suasana hidup di pesantren itu sebetulnya penuh riang gembira. Iya. Ya seperti yang lain lah ya. Sebetulnya pesantren itu cari tempat. Balapan cari tempat. Jadi terus ayo semua ya itu. Balapan cari tempat. Iya, kalau kiainya pintar itu malah ya di tengah-tengah pengajian yang membosankan itu dia bisa membuat katakanlah lelucon atau apa yang menarik sehingga muridnya tetap bangun. Nah, contohnya kalau bulan puasa itu kan bisa ngaji terus berjam-jam itu. Saya pernah mengatakan dalam sebuah pengajian 2000 orang ikut ngaji. Saya bilang ini dalam Arab itu ya, dot itu huruf dot itu kalau bahasa Jawa dijadikan L. Murtadho jadi murtolo, fardu jadi perlu, wadu jadi wulu. Nah, siapa yang tahu asalnya suru? Suru itu daun yang dipakai untuk sendok makanan itu ya. Semua mikir itu sudu, ya semuanya pikir. Bisa nggak? Nggak ada yang jawab, nggak bisa kan? Lawang asalnya suru ya daun pisang. Oh, semua tahu-tahu semua. Jadi nggak ngantuk, ngaji lagi. Harus bisa gitu. Yang terkenal itu kalau di pesantren biasanya baca kitab itu faslun, fasal gitu. Nah, kalau macam saya, kalau saya lihat ngantuk santrinya ya. Faslun, ono pas ning alun-alun. Itu juga humor itu. Jadi akalnya ada aja. Ya harus bisa itu, kalau enggak payu. Pidato juga demikian, pidato harus bisa. Jadi sebetulnya mirip konsepnya Walt Disney ya, jadi penyampaian informasi, edukasi dengan humor. Iya harus begitu. Dulu ada seorang kiai saya ya, itu dilapori oleh keamanan ya, pesantren itu bahwa seorang murid ya yang terkenal nakalnya itu ternyata 2 kilo dari situ sedang mencabuti bulunya mentok itu. Ya. Mentok itu dicabuti padahal punya kiai itu. Disembelih dicabuti bulunya. Tapi dibuangnya ke saluran air, lah air terbawa air ke pesantren juga. Jadi akhirnya ya yang jaga ini kantor uang itu kasih tahu keamanan, dilihat dia diintip itu. Pulang bilang, "Kiai, si fulan ini menyembelih mentoknya kiai." Nah, ternyata tidak ada apa-apa sampai besoknya. Ya. Sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan sampai kepada mengenai masalah tata bahasa Arab, grammar itu pada alam itu noun. Ya, noun. Nah, dia bagi itu, kiainya bilang isim atau alam itu terbagi 2 gitu. Noun terbagi 2 itu yaitu alam syakhs dan alam jenis. Alam syakhs itu kalau di bahasa Inggrisnya itu
general noun, personal alam jenis itu general noun, alam syakhs itu personal noun. Nah, terus dia habis diterangkan, lalu coba sekarang diuji, bangun fulan, bangun anak itu di depannya. Sekarang saya tanya ya, ini masuk mana? Alam jenis apa alam syakhs? General noun atau personal noun? Mentok. Terus langsung anaknya itu apa namanya? Ya istilahnya Jawanya nelusur di depan kiainya itu. Maaf yai, ya. Jangan diulang. Tahu diri dia. Iya jadi. Ya kiai tidak boleh marah. Menerangkan Al-Quran mengatakan walillahil masyriq wal maghrib. Semua yang ada di timur dan barat itu miliknya Tuhan. Lillahil masyriq wal maghrib. Malam-malam santrinya nyolong kambingnya kiai. Lalu terus disembelih, ketahuan dia pagi-pagi dilaporkan, panggil, kamu nyembelih kambing saya. Loh katanya kiai kemarin semua yang ada di bumi ini barat dan timur itu punyanya Tuhan. Iya punya Tuhan, punya Tuhan. Jangan yang gede, yang kecil ayam aja. Jangan kambing. Nah itulah. Nah jadi itu semua ya. Pesantren itu kan sebagai satu lembaga itu apa sebetulnya? Pesantren itu adalah namanya itu pesantren, tempat santri kumpul seperti pecinan tempat Cina hidup. Nah itu asalnya itu kan gitu, dari bahasa Pali, bahasanya Tripitaka itu kitab suci Buddha. Karena ini adalah tempat di mana para santri, yaitu sarjana-sarjana kitab suci kumpul, tapi kemudian diislamkan menjadi sarjana Islam gitu. Nah, itu tempatnya situ. Nah, mereka berkumpul dengan raja-rajanya, dengan kiai-kiainya di situ, yang hidup bagaikan raja itu. Nah, sebenarnya pesantren yang kuno itu mengambil pola wayang. Ya, kalau di wayang itu kita lihat, kita perhatikan ya, sebelah kanan itu Pendowo, sebelah kiri itu Kurowo, gitu. Lalu pertempurannya di tengah-tengah di Kurung Setro, ya, di Puru Setro. Nah, itu kalau wayangnya kan tengah-tengahnya itu apa tebok itu apa namanya tempat beradunya itu tengah pinggir kanan itu adalah Pendowo, pinggir kiri itu Kurowo kan. Artinya Kurowo itu siapa? Bukan bandit dalam arti kayak film barat gitu, enggak, tapi adalah orang yang belum mencapai kesempurnaan, belum bisa mengalahkan hawa nafsu. Nah itu dalam bahasa tasawuf namanya salikun, orang yang sedang mengambah, yang sedang ngambah, sedang mencapai ya. Aspiran dalam bahasa asingnya itu. Nah kalau yang pendawa itu adalah yang telah sampai, telah mencapai kesempurnaan. Nah, itu dalam bahasa tasawufnya namanya wasilun, yang sudah sampai, arife gitu. Nah, iya ya toh. Jadi antara yang sudah sampai dan yang masih dalam perjalanan. Jadi bukan bandit lawan apa pahlawan, enggak begitu. Yang sudah mapan ya enggak, yang sudah mapan belum. Nah ini apa ya, itu simbolisme budaya setempat ini digunakan oleh kiai di pesantren sebagai pihak yang kiainya mencapai kesempurnaan jiwa untuk mendidik murid-muridnya, mengalahkan murid-muridnya di tengah-tengah, yaitu di masjid ya, yang sedang murid-muridnya sedang menempuh perjalanan. Itu loh. Nah ini jadi sebelah utara atau sebelah kiri atau kanan masjid itu adalah tempatnya santri. Nah kebalikannya di seberangnya adalah tempatnya kiai. Di tengah-tengah plaza kosong di depan masjid. Nah, itu seperti wayang itu. Iya. Dan itu khas hanya di Indonesia. Iya loh, pesantren adanya cuma di Indonesia. Nah, itu pesantren kuno ya, seperti Denanyar umpamanya. Itu begitu semua. Jadi kita lihat tuh, jadi dalam memang mereka menggunakan konsep-konsep budaya lokal. Saya tidak tahu yang lain-lain juga begitu. Ya Acehnya, ya Kalimantan Timur itu pakai budaya lokal. Dan kalau menurut Gus Dur, pesantren masa depan ini tentunya kan beda masa kini dengan masa lalu itu. Dari pesantren masa depan kira-kira nanti bagaimana? Saya tertarik dalam hal ini kepada sebuah ungkapan dari Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada kelompok di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan,
memerintahkan apa yang menjadi kewajiban agama dan mencegah apa yang menjadi larangan agama. Nah sekarang yang dua ini memerintahkan kewajiban dan mencegah larangan dijalankan, tapi yang pertama enggak itu loh. Yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan. Ya mungkin ajakan kepada kebaikan apa itu namanya moralitas saja. Padahal kan luas kata kebaikan itu. Ya, khair itu luas sekali. Nah, dalam hal ini saya beranggapan bahwa umpamanya saja pengembangan masyarakat atau community development, ya itu penting sekali untuk digarap. Kalau enggak nanti pesantren kan kehilangan basis. Kenapa? Karena pesantren itu kan hidup atas bantuan dan dukungan masyarakat. Nah, kalau masyarakat merasa perlu mendukung pesantren, dia dukung, dia berikan dukungan. Kalau tidak, ya tidak. Kalau masyarakatnya dibiarkan, dia akan mencari katakanlah dukungan dari pihak-pihak lain ya. Nah, itu apalagi dari pemerintah kan. Maka pesantren tambah lama tambah kehilangan relevansi. Karena itu saya sejak mula pulang dari Eropa Barat di sini itu berusaha untuk mengadakan pemajuan pesantren melalui upaya memajukan masyarakat juga. Jadi community development. Jadi, bersatu. Ya, saya mulai dengan menawarkan program kepada LP3IS waktu itu namanya pengembangan masyarakat melalui pondok pesantren. Mula-mula dipimpin oleh saudara Dawam Raharjo, ya, kemudian Abdullah Sarwani dan seterusnya. Nah, sekarang sudah umum, sudah ratusan ribuan malah jumlah pesantren yang ikut serta di dalam hal ini ya. Saya masih ingat itu. Jadi ya, perjuangan yang membuat saya lupa lain-lainnya. Ya waktu itu ya saya tinggalkan seluruhnya. Termasuk waktu itu upaya untuk mencapai gelar S2 ya. Saya tinggalkan semua untuk kepentingan menghidupkan kembali pesantren. Ya. Wah itu kan proyek kolosal. Ya, di Indonesia pesantren kira-kira ada berapa? Sekarang ini ya sekitar 8.000-an. 8.000? Iya. Kalau sekarang kira-kira sampai 3 juta santri ya. Makanya daerah kalau lagu-lagu pesantren sekarang masuk ke masyarakat. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang budaya Jawa tadi, bagaimana budaya Jawa ini menangkap makna dari masukan dari luar ini. Jadi rupanya lagu-lagu Arab tadi, lagu-lagu Arab yang spiritual Islami di Jawa juga ada yang dengan teks Jawa, Gus ya. Ada, umpamanya yang terkenal sekali adalah Tombo Hati. Itu dari sajak yang diciptakan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, itu diterjemahkan oleh Kiai Bisri Mustafa dari Rembang sebelum beliau wafat. Ayahnya Mustafa Bisri penyair itu. Itu maksudnya adalah kehidupan kita diatur oleh hal-hal seperti itu. Jadi harus dekat dengan ulama, harus membaca Quran tengah malam, harus kuat nahan lapar dalam bentuk puasa dan sebagainya. Jadi ajaran untuk patuh kepada. Ya, untuk asketik sebetulnya. Asketik. Ya, kan main. Nah, mungkin sebagai penutup mungkin ada yang masih kami perlu ketahui lagi, Gus, mengenai. Ya, kami yakin masih banyak, tapi kira-kira ada yang perlu kita ingat. Ya, itu tergantung senengannya. Saya kebetulan karena bersekolah di Fakultas Sastra jurusan Arab di Universitas Baghdad, itu selama 4 tahun itu diharuskan menghafalkan 2.500 kuplet. 2.500? Ya, setiap tahun 625. Ampun. Sajak Arab itu ya, baris atau bait namanya. Nah itu banyak yang ingat, tapi ya banyak juga yang sudah lupa. Nah, banyak yang potongan-potongan. Tapi yang paling mengesankan pada saya adalah sebuah sajak yang dibuat oleh An-Nabi Az-Zubyani di luar yang itu. Ya, di luar itu yaitu namanya Al-I'tidhariyat atau Apologia. Sebagai seorang pemimpin suku, dia itu melihat bahwa ada anggota sukunya yang berontak kepada Raja An-Nu'man kedua, yaitu seorang Raja Fazal Arab di Irak yang tunduk kepada Raja Khosrow dari Persia. Nah, si Raja Nu'man ini marah lalu mengeluarkan perintah semua orang Zubyan harus dibasmi.
Nah ini sedih sekali dia. Kenapa? Karena dengan begini lama-lama bangsanya bisa punah, sukunya itu. Lalu diam-diam dia menyelinap ke kota, dan dia masuk ke istana, dan di sana dia mengajukan apa itu namanya i'tizar atau apologianya kepada Nu'man kedua itu, dan i'tizarnya diterima. Ada 12 bait ya. Kalau saya bawakan semua terlalu membosankan, tapi ada yang baik itu adalah ada apa namanya 3 bait yang terakhir ya. Walasta bimustabiqin akhon la talumu ala syu'athin ayyur rijali muhazzabu. Engkau bukanlah orang pertama yang menyakiti saudaranya. Itu gilanya itu. Ya, lalu kalau dipikirkan benar-benar, memang adakah orang yang sopan di dunia ini? Saking putus asanya dia itu. Wa in kuntu madluman fa'abdun zalamtahu wa in kunta dza'udba famithluka yu'tibu. Kalau aku teraniaya, ya mau bagaimana lagi? Aku kan hanya seorang hamba yang kau aniaya. Wa in kunta dza'udba famithluka yu'tibu. Kalau engkau adalah orang yang memberikan maaf, maka hanya seperti engkaulah yang bisa memaafkan. Nah, diteruskan ini umumnya diajarkan di pesantren. Fa innaka syamsun wal muluku kawakibu idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Engkau bagaikan matahari dan raja-raja lain bagaikan bintang-bintang. Kalau matahari ini bersinar di langit, maka hilanglah bintang-bintang yang ada. Nah, terus dia dapat emas banyak, nggak jadi dimatikan. Demikian. Kita telah mulai demikian banyak masukan dari Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, tadi mengenai latar belakang lagu-lagu yang kita banyak sekarang dengar di masyarakat luas yang berakar dari kebudayaan pesantren. Maka mari kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Gus Dur dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Gus.